Nama saya Saifur Rahman, kemudian saya biasa dipanggil Ipung, itu memang panggilan kecil juga sebagai panggilan sehari-hari dari teman-teman dan semuanya aja gitu. Berawal dari genre saya di pop alternatif, kemudian sempat di musik metal atau underground, kemudian sempat di musik rock juga. Nah akhirnya kita hijrah di musik bergenre reggae karena notabene musik itu memang selain memang enjoy, kemudian kayak musik dangdut aja sih, gampang, enak didengerin lah semua kalangan. Ya sebenarnya untuk memperkenalkan musik reggae sampai diterima ke masyarakat, kita sering show aja, bahkan kita sempat punya pengalaman show di tempat hajatan, show di kampung-kampung. Nah itu salah satu tujuan kita untuk memperkenalkan musik reggae, dan ternyata setelah mereka dengar, mereka tahu oh ternyata style kita nggak semua buruk ataupun semua dengan image yang nggak sopan dan lain sebagainya. Itu ya akhirnya musik reggae ini bisa menjadi sebuah bagian musik di Wonosobo. Kalau di awal kita banyak ya, sekitar ada 9, karena kita harus ada perkusi, ada yang main djembe dan lain sebagainya. Nah, cuman sampai kita berjalan kita ada 6 personil yang tetap. Setelah tahun 2018 kita baru ada perubahan personil, dan kita ambil dua personil yang baru, terutama di basisnya, karena ex basis kita sudah jadi food vlogger, kemudian di drummer kita juga ambil karena ex drummer kita jadi guru gitu. Itu kan secara otomatis mereka sibuk. Nah akhirnya kita beberapa yang masih konsisten ya kita jalan lah. Kalau untuk penggemar sendiri Mas, biasanya dari daerah mana aja? Kalau musik reggae itu memang hampir di seluruh Indonesia itu banyak. Cuman kalau untuk Alpa Blue sendiri kita bisa dibilang masih wilayah Jawa lah. Mungkin kalau luar Jawa ada beberapa sih, terutama teman-teman mereka tahu Alpa Blue kan dari teman-teman Wonosobo juga yang memang ke luar Jawa. Nah itu banyak, saya sering interaksi di sosial media terutama dulu. Kalau dulu masih trennya itu dari Facebook, Friendster dulu ada. Nah, cuman trennya lebih kita dikenal di Facebook dulu. Untuk beberapa lagu memang saya ciptakan sendiri, tapi untuk aransemennya kita garap bareng-bareng teman-teman Alpa Blue. Itu berapa ya? Saya lupa, itu 2017 kalau nggak salah, itu satu album. Kita kasih nama Bersama Damai dan Cinta gitu, itu albumnya. Dan beberapa lagu ya kita angkat memang tentang wisata Wonosobo. Itu Bocah Gimbal, Hijau Kotaku, Sobo I'm Coming, itu kan beberapa judul-judul lagu yang memang kita bikin perkenalan tentang keindahan kota Wonosobo dalam bentuk sebuah karya musik ini. Nah, iya, kalau identik dengan Alpa Blue ada, terutama judul lagunya itu Bocah Gimbal. Itu memang salah satu cerita Dieng, tapi kita ambil, kita kemas lebih masuk ke sekte budayanya, yaitu Bocah Gimbalnya. Itu memang sangat melekat sampai hari ini pun. Teman-teman yang notabene udah merantau, udah dewasa dan lain-lain, mereka masih ingat lagu itu. Itu memang lagu yang menurut saya legend sekali. Sama dulu satu lagu itu Mbahmu Rigi. Kemudian ada satu karya Mas Edi WS yang sempat kita bawain juga, itu Sunrise, itu cerita tentang si Kunir. Ada banyak sih beberapa yang. Kalau di luar kota ya tadi saya bilang kita sampai ke Surabaya pernah, di Jakarta pernah, kemudian kalau untuk kota Jawa Tengah ya hampir menyeluruh kita pernah main di seluruh kota Jawa Tengah. Karena memang waktu kita berdiri 2010 itu mulai awal, kemudian di 2004 booming sekali itu kan musik reggae itu bukan hanya di Wonosobo, hampir di seluruh Indonesia booming. Nah, ini kan semenjak pandemi ya Mas ya, yeah. 2 tahun nih. Gimana cara Alpa Blue tetap berkarya, padahal kan nggak ada perform ya Mas ya, belum diperbolehkan gitu. Belum, sampai 2 tahun ini kita konser-konser memang belum, apalagi reggae itu masih identik musik dengan skala penonton besar, makanya
Dengan adanya pandemi ini kita off total, tapi kita berusaha untuk memanfaatkan sosial media, channel-channel YouTube yang dulu mungkin waktu kita lagi booming-boomingnya kita nggak kepikiran, tapi pada akhirnya ini era digital, termasuk musik digital dan lain sebagainya. Itu platform digital itu memang harus benar-benar kita manfaatkan ya. Kita mulai bangun dari nol, benar-benar dari nol untuk bangun YouTube itu. Kalau konsep sudah ada beberapa proyek lagu yang memang sebenarnya kita di awal tahun 2022, karena prediksi kita kan pandemi bakal berakhir nih, makanya konser bakal diperbolehkan lagi. Ya, sempat sudah mulai mau bikin, tapi ternyata memang belum ada ada gambaran nih kita boleh bakal bisa show lagi apa enggak ya, makanya sempat santai juga sih. Reggae di Wonosobo kan lebih akrabnya itu kan secara show langsung, mereka interaksi karena menonton banyak, mereka punya antusias yang besar saat kita show, energik lah istilahnya. Dengan adanya pandemi ini ya cukup berkurang, meskipun beberapa masih ada yang kotak-kotakan melalui grup WhatsApp, kemudian melalui Instagram, Facebook, DM ini masih ada. Setelah pandemi kita butuh peran pemerintah untuk membantu para pekerja entertain untuk bisa bangkit kembali, terutama mereka bisa show, bisa bekerja di bidang entertainnya secara membangun kembali lah setelah, karena ini hal yang paling terpuruk kan di sini. Alasan Mas Ipung bergelut di dunia musik, Mas? Kalau musik bagi saya itu spirit, jadi spirit buat kita menjalankan aktivitas yang lain, termasuk menjalankan pekerjaan, menjalankan kehidupan, menjalankan sosial interaksi dan lain sebagainya ya. Itu yang buat prinsip saya bermusik. Jadi kalau musik nanti sebagai jalan pekerjaan ya alhamdulillah, kalau enggak juga kita sudah punya hal yang lain, tapi musik harus tetap jalan karena musik sebagai soul jiwa kita gitu. Itu harus tetap konsisten buat hidup saya, karena saya merasa bahwa kepercayaan diri saya muncul juga dari musik, kemudian aktivitas saya bisa banyak kenal teman-teman dan lain sebagainya dari musik, kemudian banyak peluang-peluang bisnis dan lain sebagainya juga dari musik. Itu yang membuat saya tetap harus musik itu harus menjadi spirit hidup saya. Kalau pesan saya buat generasi muda, yang pasti harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, dalam arti secara persaingan dalam hal positif ya. Ini dalam hal positif, persaingan berkaitan dengan bisnis, usaha, itu semua didasari atas ide-ide kreatif yang memang bisa menghasilkan cuan. Jadi karena dari cuan itulah nanti teman-teman bisa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, kemudian istilahnya bisa mampu bermanfaat banyak orang. Dari mereka menghasilkan, mereka bisa menyebarluaskan hasil yang mereka dapat untuk kemanfaatan banyak orang. Kalau pesan saya buat teman-teman disabilitas itu, satu, mereka harus mulai berani keluar, berani menunjukkan karya kalian, dan selalu untuk terus belajar agar karya ataupun produk yang teman-teman disabilitas hasilkan itu benar-benar berkualitas. Jadi yang kita ingin jual itu bukan disabilitasnya tapi kualitasnya. Jadi apapun produk teman-teman, jangan sekali-kali menjual dengan kata disabilitas, tapi jualah dengan kata kualitas. Itu akan jauh lebih baik.